pikiran saya tidak langsung maju ke langkah pilkada, tetapi saya konsolidasi di tingkatan partai saya dulu, karena partai saya bukan partai besar, saya berharap partai kecil tapi bermakna besar lah. Saya berharap begitu. Jadi partai kecil yang memang punya kekayaan tersendiri, artinya kekayaan itu potensi-potensi orangnya dimaksimalin, itu yang sedang saya garap. Yang sekarang terjadi di PPP itu begitu. Jadi kalau kemudian ada nuansa ingin maju, hasilnya Februari nanti. Kalau dari kita menggarap ini sampai dengan Februari, ikhtiarnya dengan takdirnya kemudian signifikan, ya Allah punya cara lain membuat saya harus maju apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon bersama Suwandi. Edisi kali ini podcast Rakyat Cirebon kedatangan tamu luar biasa, seorang tokoh dari kota Cirebon. Dia adalah Bapak Dr. Haji Dodi Arianto MM. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Saya lebih nyaman memanggil beliau Pak Dokter saja. Ya karena itu profesi sumber hidup itu. Pak Dokter, aktivitas sekarang apa? Ya aktivitas rutin masih dilakukan Senin sampai Jumat. Saya pagi praktek, kemudian selesai praktek saya ke kantor sampai sore hari. Ya sore hari kadang-kadang diskusi sama teman-teman di ruang partai maupun di ruang tim dan masyarakat lah. Oke, jadi Pak Dokter Dodi ini selain aktif sebagai tenaga medis ya, sebagai seorang dokter, juga seorang politisi kenamaan di kota Cirebon. Sekarang menjadi ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan nih Dok. Alhamdulillah dipercaya diberi mandat untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan periode 2022-2027. Sejak kapan? Dari Februari 2022 SK dari DPP turun dan mulai bulan itu saya memimpin partai ini. Oke, juga seorang anggota DPRD Kota Cirebon. Alhamdulillah dipercaya masyarakat menjadi anggota DPRD periode kedua ya. Udah periode kedua malah ya. Dengan berbeda rumah. Kalau dulu rumah yang itu, sekarang rumah yang ini. Rumah yang ini. Tapi apapun rumahnya, yang penting masyarakat tujuannya. Ya, yang penting kesejahteraan masyarakat tujuannya gitu ya. Mungkin tidak banyak ya seorang dokter yang berkecimpung di dunia politik. Di kota Cirebon mungkin ada Pak Dokter Dodi, terus ada Dokter Tresnawati, Dokter Bedah juga masuk di politik. Kalau dari sisi Dokter Dodi sendiri sebetulnya ngapain sih udah jadi dokter kok malah jadi politisi gitu? Kalau ngapainnya sih memang berawal dari sebuah rasa yang saya rasakan di tahun 2009-2010 lah. Waktu itu saya masih dokter UGD dan menemukan pasien di IGD yang memang kondisinya tidak baik dan saya wajib merujuk karena saya di rumah sakit tipe rendah dan harus merujuk ke rumah sakit tipe tinggi. Mungkin saya nggak sebut rumah sakitnya lah, salah satu rumah sakit besar di kota Cirebon dengan kondisi pasien yang sudah sangat kritis dan ya terjadi proses pelayanan terhadap pasien di IGD dengan respon time yang sangat lambat waktu itu karena memang crowdednya jumlah pasien, tetapi secara klasifikasi pasien ini masuk ke emergensi dan harus segera dilakukan. Tetapi tadi ya berselang 2 jam pasien meninggal di IGD. Dan saya menunggu di situ waktu itu karena memang penasaran dengan takdir pasiennya seperti apa nih kalau misalkan kondisi seperti itu. Nah dari situ muncul rasa aduh sayang sekali nih ya. Harusnya bisa, harusnya ada upaya, harusnya itu terlihat lah artinya. Dan karena di ruang profesi saya tidak bisa berbuat banyak. Nah jatuhlah pada tahun 2013 di mana pasangan almarhum Pak Anu dengan Pak Ajis maju. Kebetulan saya dekat dengan wilayah tim ses yang memang tiap malam kumpul tuh. Ya terprovokasi positif lah akhirnya saya diajak untuk maju. Dan alhamdulillah takdir jadi.
di 4 tahun 2 bulan waktu itu saya di Komisi 3 khusus saya spesifik main di wilayah kebijakan rumah sakit dan terhadap rumah sakit terhadap masyarakat waktu itu. Cuman ya lagi-lagi kalau bicara ingin memperbaiki tidak mungkin dari 1-2 orang, harus dari seluruhnya. Seperti itu. Tapi paling tidak ada kekhawatiran di situ, misalnya kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cirebon tidak baik-baik saja, akhirnya Dokter Dodi termotivasi untuk merubah itu melalui policy gitu, melalui kebijakan. Alhamdulillah dalam perjalanan periode yang sebelum sekarang 2014-2019 banyak hal yang berubah lah di dalam diskusi kita dengan mitra kita yaitu Rumah Sakit Gunung Jati, dan secara akreditasi di zaman periode lalu paripurna didapatkan oleh Gunung Jati, kemudian ada peningkatan sarana prasarana kesehatan yang ada di Gunung Jati, bahkan jumlah dokter yang makin banyak. Tetapi memang lagi-lagi kalau ingin merubah sebuah sistem tidak bisa dimulai dari 1-2 orang, jadi harus satu frame berpikir dulu, insya Allah akan bareng-bareng menjalankan untuk perubahan itu. Kalau dari sisi policy, sekarang kan Pak Dokter kan praktisi kesehatan juga dan sekarang praktisi policy juga, artinya bagian dari pembuat kebijakan di Kota Cirebon. Apa yang kurang Pak untuk pelayanan kesehatan di Kota Cirebon? Sebetulnya kalau misalkan bicara yang kurang, insya Allah untuk kapasitas Kota Cirebon dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, dengan luas yang tidak begitu besar, penanganan terhadap kesehatan akan jauh lebih mudah pada saat ada sekat pembeda antara RS yang memang memiliki kapasitas sebagai rujukan wilayah timur dengan RS yang secara khusus melayani orang kota saja. Nah, ini yang memang masih berjalan dan belum putus. Sebetulnya kalau tingkat will dan keberanian untuk mengeksekusi ini bisa dilakukan oleh pemerintah kota secara komprehensif, Kota Cirebon punya 2 rumah sakit. Satu rumah sakit tipe B yang jadi rujukan wilayah timur, dan satu rumah sakit tipe C yang hanya KTP kota yang bisa terlayani. Itu polisi yang memang jadi impian saya sebetulnya. Tapi apakah ini bisa terwujud, kita masih berjuang di situ. Tapi karena saya hari ini di Komisi 2 dan insya Allah dokter Tesna jauh lebih menguasai secara lebih dalam, dan saya lihat hari ini polisi yang memang terasa oleh masyarakat dengan UHC tadi. Universal coverage, jadi posisi health coverage ini tercover untuk seluruh kota. Memang masih bertahap tetapi arahnya ke arah positif. Tinggal kita bersyukur dan tidak boleh meratapi proses pandemi kemarin dengan PAD yang memang masih berkutat di wilayah menanjak walaupun seperti siput menanjaknya. Tapi insya Allah ke depan Kota Cirebon jauh lebih bisa terkontrol untuk penanganan kesehatan secara komprehensif, secara keseluruhan masyarakat, karena program UHC yang bekerja sama dengan BPJS-nya. Kemudian ada peningkatan pelayanan di rumah sakit. Hari ini Rumah Sakit Gunung Jati salah satu rumah sakit besar di Jawa Barat, rujukan di wilayah timur, terlengkap untuk semua pelayanan, tinggal will perbaikan mentalitas terhadap empati yang memang harus disentuh oleh kebijakan pemerintah. Sekarang berarti udah pindah ya, bukan di Komisi 3 lagi. Sekarang ngurusin perusahaan daerah saya. Dan itu yang jauh lebih menarik sebetulnya. Kenapa lebih menarik? Karena alhamdulillah saya di Komisi 2 ini saya bisa merasakan bagaimana luar biasanya monopoli air minum, luar biasanya bersaing di wilayah pasar bebas untuk farmasi, luar biasanya monopoli pengelola pasar, dan yang terakhir adalah luar biasanya kompetisi terkait dengan nasabah perbankan. Ini kan ruang-ruang yang memang harusnya Kota Cirebon bisa makmur dengan karakteristik kota yang secara heterogen, dan semua perusahaan daerah ini bisa mengembangkan itu, tidak usah jauh-jauh keluar. Orang kotanya saja kalau memaksimalkan dan dimaksimalkan, insya Allah akan menghasilkan nilai hingga hasil PAD ini yang memang dikeluarkan lagi atau disalurkan lagi untuk kebutuhan masyarakat atau peningkatan Kota Cirebon itu sendiri. Jadi secara keseluruhan memang gak ada masalah shifting dari kesehatan ke katakan perusahaan daerah.
Kalau tidak ada masalah sih alhamdulillah, ini salah satu karunia yang harus kita syukuri. Beradaptasi itu kan harus terjadi tiap hari, dan alhamdulillah di Komisi 2 ini saya masuk ke proses yang cukup apa ya, cukup bisa beradaptasi secara cepat lah. Karena prinsipnya satu, semua yang ada di pemerintahan kuncinya di manajerial. Jadi mau apapun, kesehatan manajerial, perusahaan daerah manajerial, bahkan jadi wali kota itu manage. Jadi kunci dasarnya manajerial terhadap SDM, apa yang memang ada di beban pekerjaan dan semuanya lah. Saya setuju. Ya. 2013 berarti mulai 2012 kecemplung. Oh 2012. 2013. Jadi 2013 kecemplung provokasi positif, 2014 jadi. Itu pendaftaran pertama dan langsung jadi. Alhamdulillah karena waktu itu dokter baru saya sendirian. Dan masyarakat belum pernah mendapatkan mungkin program politik berbasis kesehatan lah. Nah itu yang memang akhirnya tersentuh, dan ya cukup signifikan suara saya waktu itu, dan sampai sekarang pun masih terkelola dengan baik karena saya memang mengelola mereka sebagai kewajiban saya. Tidak lupa janji, karena memang mereka terfasilitasi kesehatan ke saya untuk sore hari, untuk pagi ke puskesmas lah. Saya nggak mau berebut sama pasien puskesmas, karena puskesmas punya BPJS, saya punya BPJS juga, tapi versi saya sendiri. Siap. Termasuk lancar ya dok ya, 2013 baru pertama kali daftar sebagai calon legislatif dan langsung jadi, sekarang periode kedua. Alhamdulillah lancar, tapi memang tidak selesai. Tapi ya itu proses dinamika dalam berpolitik, dan saya yakin selagi kita punya sikap, apapun hasilnya itu akan kita tuai hasilnya. Dan sekarang kan periode 2 duduk lagi di kursi legislatif. Artinya ada kepercayaan masyarakat terhadap sosok Dr. Dodi gitu. Ini modal untuk melangkah. Ya arahnya saya tahu itu. Ke 2024 nih. Apakah ada perubahan? Pada prinsipnya yang pertama, pada saat saya kemudian duduk kembali di tahun kedua menjadi legislatif dari Partai Persatuan Bangunan, kemudian terjadi proses kontestasi pemilihan ketua DPC, dan sehari ini saya diberi mandat oleh partai untuk mengelola partai. Pikiran saya tidak langsung maju ke langkah pilkada, tetapi saya konsolidasi di tingkatan partai saya dulu, karena partai saya bukan partai besar. Saya berharap partai kecil tapi bermakna besar lah. Saya berharap begitu. Jadi partai kecil yang memang punya kekayaan tersendiri, artinya kekayaan itu potensi-potensi orangnya dimaksimalin, itu yang sedang saya garap. Yang sekarang terjadi di PPP itu begitu. Jadi kalau kemudian ada nuansa ingin maju, hasilnya Februari nanti. Kalau dari kita menggarap ini sampai dengan Februari, ikhtiarnya dengan takdirnya kemudian signifikan, ya Allah punya cara lain membuat saya harus maju apa tidak. Siap. Berarti untuk menyongsong pilkada 2023, walaupun targetnya mungkin bukan ke eksekutif, untuk di sisi legislatif gimana ya? Apakah ingin menambah kursi? Yang jelas strateginya bagaimana? Kami menyiapkan ruang kepada masyarakat untuk ikut berkecimpung dengan jargon mencari jalan pulang menuju Ka'bah. Jadi kami mengajak, ayo bareng-bareng nyari jalan pulang menuju Ka'bah. Dan itu kan bukan berarti sekonyong-konyong hanya jargon, tetapi saya membuat program yang berbasis kesehatan ujung-ujungnya, karena memang saya berprofesi kesehatan. Alhamdulillahnya pengurus kami senyawa lah. Artinya sinkron secara frame berpikir. Ya kami bentuk-bentuk wilayah-wilayah yang berbasis kebutuhan masyarakat, terutama di sore hari. Hari ini yang belum tersentuh adalah pelayanan masyarakat pada saat pelayanan kesehatan pemerintah tutup. Hanya IGD yang buka. Nah ini yang kami sentuh, supaya masyarakat juga bisa terlayani dengan nilai yang mungkin sama, bisa lebih, tergantung bagi masyarakat itu menilai. Tetapi kami menyiapkan ruang itu. Dan dinamika itu
sedang kita jalani. Moga-moga hasil ikhtiar ini jadi positif buat partai. Oke, Baru bicara pilkada. itu program P3 Kota Cirebon berarti. Program P3 Kota Cirebon. Oke, yang signifikan berarti dari Dr. Dodi adalah dominan di ranah kesehatan. Di wilayah kesehatan perempuan dan anak. Karena kami hanya punya 5 wakil ketua bidang. Oke. Kami tidak gemuk, kami hanya sempit di 5 wakil ketua bidang, tapi ini adalah kebutuhan masyarakat yang memang hari ini belum bisa terfasilitasi secara maksimal oleh pemerintah. Kalau boleh tahu berarti kursi P3 berapa sekarang? Hari ini 3, 1 dapil 1. Satu dapil. Di dapil mana aja? Dapil Kejaksaan Temanggung ada Pak Tunggal Dewananto. Di dapil Kesambi Pekalipan saya, di dapil Harjamukti Ibu Anita Trihandayani. Oke, berarti kurang 2 Insya Allah, kursi lagi. moga-moga apa yang kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar menghasilkan takdir yang baik lah intinya. Ya. Siap. Pak Dokter, kalau berbicara P3, ini sekarang sedang bagaimana komposisi struktur kepartaian? Apakah sudah lengkap untuk menyongsong 2024? Alhamdulillah kami punya wong tua jare Wasi Cirebon. Oh iya. Kula dua wong punya begadah wong tua sing memang dianggap harus dituakan, yaitu Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Oke. Beliau adalah ketua majelis. Majelis Syariah Partai Persatuan Bangunan. Dan alhamdulillah wejangan, arahan, bimbingan beliau membuat apa yang memang tidak ada dalam wilayah SDM, beliau memasukkan penambahan kualitas terhadap SDM yang ada. Jadi secara hari ini komplit. Kualitas oke. Dan siap berperang, siap. Tidak bicara jihad, berperang aja lah. Langsung ya. Ya berarti kalau untuk struktur berarti udah oke. Oke, kami hari ini sudah punya struktur DPC, kita sudah punya struktur kecamatan, dan insya Allah akan ada momen besar di depan nanti. Insya Allah akan saya undang rakyat Cirebon sebagai salah satu media besar di kota Cirebon, karena ini hajat besar Partai Persatuan Bangunan Kota Cirebon. Hajat besar. Apa itu? Ya judulnya saya nggak akan buka ya, tetapi orang-orang besar berbasis agama, kiai maupun apapun istilahnya, kami kumpulkan semua. Dan ini jadi ruang diskusi para panutan kita di zaman sekarang, dan kami DPC sami nawatona terhadap itu. Insya Allah pasti diundang. Pasti diundang. Dalam waktu dekat. Insya Allah di 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan. Sedang dalam proses. Masih main rahasia-rahasiaan. Prinsipnya gini, bukan rahasia tapi kami punya agenda besar karena memang ini yang pertama kami lakukan. Oke. Jadi kami tidak mau ini terekspos supaya tidak jadi berita yang biasa-biasa saja, tetapi ini jadi syiar yang luar biasa belum pernah dilakukan oleh partai kita. Karena kalau itu sudah pernah dilakukan, ya akan terkesan biasa. Ya. Jadi supaya daya kejutnya lebih. Insya Allah daya kejutnya. Lagi. Dan dengan tadi yang saya bilang bahwa kami berbasis kesehatan, partai kami punya 3 unit kesehatan di 3 kecamatan. Dan ini melayani masyarakat secara utuh dengan tidak terbebani pembiayaan pada masyarakat. Ini sudah jalan. Pelayanannya generik atau penyakit spesifik pun bisa? Lebih ke pelayanan umum ya. Artinya karena saya masih dokter umum, saya tidak spesifik. Hanya tindak lanjut terkait dengan penanganan di rumah sakit. Ya alhamdulillah karena saya profesi kenal dengan para direktur rumah sakit yang ada di kota Cirebon. Mereka sangat support. Apalagi memang itu menjadi kebutuhan masyarakat. Prinsipnya kami bermain di wilayah pelayan umat untuk kesehatan. Ya. Kami bermain di situ. Iya. Nah kalau berbicara kepemimpinan untuk di kota Cirebon, menurut Pak Dokter sosok seperti apa yang ideal? Kita tidak berbicara yang dulu-dulu itu bagus atau jelek ya, tapi yang ideal untuk saya kota Cirebon mungkin saat ini. Dan ada salah satu kutipan dari orang yang memang penting dalam hidup saya. 3 hal yang memang harus dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama berbuat baik. Jadi kita kalau punya pemimpin harus punya karakter baik. Baik, nggak persepsi berbeda-beda. Cuma saya punya kacamata, yang lain punya kacamata. Tetapi standar baik
pasti sama. Yang kedua, cakap dalam menyikapi segala sesuatu. Artinya bisa menempatkan porsinya masing-masing dengan kanalisasi yang berdampak baik tadi. Oke. Nah, yang ketiga, insya Allah takdirnya akan pernah jauh dari kebaikan. Iya. Makanya karakter pemimpin yang baik ya bisa disebut harus orang baik. Baik itu bukan berarti kita terlihat baik. Ya baik itu kan terlihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Kemudian cakap dalam menyikapi segala permasalahan, tidak digesek-gesekkan di wilayah-wilayah yang memang pemerintah punya beban banyak, jangan digesek-gesek, semua terkanal. Dari hasil yang serius ini dengan karakter yang sudah tercipta atau dibentuk tadi, insya Allah hasilnya akan baik untuk Kota Cirebon. Oke, dan itu sosok itu ada di P3. Saya nggak bilang amin, tapi dalam hati saya salawatin. Siap. Terima kasih banyak Pak Dr. Dodi. Sama. Ini masalahnya kalau makin panjang makin dalam nanti. Makin kebuka semua gitu. Ya banyak tabir yang saya tutupin dulu lah, jangan semua lah. Tapi di Cirebon prinsipnya satu. Ya. Pileg akan membuat sebuah perubahan ke depan karena hari ini tokoh yang memang kacamata karakter pemimpin tinggal satu orang, Ibu Eti Herawati. Tapi banyak calon di luar sana yang punya niat sangat-sangat mulia dan tinggal menunggu waktu saja. Dan saya yakin Cirebon pasti punya pilihan yang baik untuk kotanya. Karena masyarakat Kota Cirebon sudah sangat cinta sama kotanya. Oke. Itu sebetulnya sudah dimunculkan oleh rakyat Cirebon beberapa minggu yang lalu. Ya, dan jadi foto saya ada di situ. Ya, salah satunya. Saya agak kaget muncul. Jadi tujuan kita sebetulnya mengenalkan sosok potensial Kota Cirebon yang berpotensi maju di Pilwalkot gitu kan. Sejak dini supaya masyarakat lebih punya waktu panjang untuk menganalisis ini siapa sih tokoh-tokoh itu gitu. Pada prinsipnya kalau misalkan memunculkan figur itu hak semua orang, apalagi sekaliber rakyat Cirebon. Tetapi memang kembali ke orang yang dimunculkan figurnya itu. Nah, ruang-ruang itu yang harusnya kalau memang punya will ke sana tinggal dimainkan. Kalau tidak punya will ke sana ya tetap aja berbuat baik lah tanpa usaha berpikir kemudian muncul lagi figurnya. Karena ada beberapa tokoh yang sudah ini kok bisa muncul tiba-tiba. Buat saya nggak aneh tapi oke, politis ini. Dan itu ruang-ruang yang saya pikir sah-sah saja dilakukan. Oke. Dan Pak Dr. Dodi sendiri bagaimana namanya dimunculkan? Apakah itu memang ini saya banget yang jelas tertentu gitu. Kami punya rasa minder terkait dengan hari ini P3. Oke. Yang utama saya minder. Partai P3 ini kami hanya 7.000 suara satu kota. Itu realitanya. Dengan 3 kursi, alhamdulillah karena proses perubahan pola perhitungan kursi saja. Yang kedua, kami punya beban besar untuk tidak kemudian minder ini jadi jatuh depresi di 2024 nanti. Ini realistis ya. Saya bicara realistis. Saya bicara kenyataan. Silakan dong lanjut. Dan pada saat sudah pada fase depresi, nilai apapun tidak akan muncul dari apa yang kita kerjakan. Makanya hari ini yang kita tanamkan pada pengurus, pada kader, ya optimisme saja bahwa kita mungkin kecil tapi siap besar. Kita mungkin kecil karena kita akan jadi besar. Itu prinsipnya. Tapi dalam sejarah Kota Cirebon P3 pernah mengusung calon wakil sendiri, calon wali kota sendiri mas? Periode sebelum-sebelumnya mungkin ada ya. Saya ingat Haji Basirun dulu pernah maju tapi independen, tidak dari partai. Tapi kalau mengusung kami di Pak Ano Ajis di periode 2013-2018 kami P3 juga ada di dalamnya. Kemudian kemarin Pak Ajis dan Bu Eti P3 ada di dalamnya. Dalam arti kader P3 yang diusung? Bukan. Belum. Ya ke depan moga-moga ada kader P3 yang baik yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan baik. Ya insya Allah ada dari P3 Kota Cirebon. Oke, siap. Kita tunggu gebrakan Pak Dr. Dodi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama. Sudah menyempatkan hadir di podcast Rakyat Cirebon. Siap. Sebetulnya masih banyak hal yang
bisa kita gali dari sosok Dr. Dodi barangkali di episode selanjutnya. Siap. Dan saya hanya boleh memberikan poin bahwa silakan. Rakyat Cirebon adalah media yang terkait dengan urusan politik sangat konsen. Ya. Dan riwayat panjang Rakyat Cirebon dengan diri saya sangat panjang dan membuat dinamika politik Kota Cirebon hidup. Ya. Tidak monoton berita-berita yang memang bad news is good news lah, dan Rakyat Cirebon memainkan itu. Jadi tidak berarti bad news itu akhirnya jelek, tapi inilah karakter Rakyat Cirebon dan saya sangat-sangat apresiasi dan Terima kasih. termasuk salah satu fans dari koran Rakyat Cirebon tiap hari. Terima kasih Dr. Dodi Arianto. Demikian podcast Rakyat Cirebon hari ini. Kita jumpa lagi di edisi selanjutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah menarik. Saya tutup podcast Rakyat Cirebon hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.